Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Printiani. Saya dari Manajemen Industri Catering UPI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu keamanan pangan. Dan materi yang akan saya bahas adalah pencemaran biologis dan mikrobiologis terhadap pangan. Bahaya biologis atau mikrobiologis terdiri dari parasit, virus, kapang, dan bakteri patogen yang terdapat dalam bahan pangan, sehingga dapat menimbulkan infeksi dan keracunan pada manusia. Beberapa bakteri patogen dapat menghasilkan toksin atau racun, sehingga jika bakteri tersebut terkonsumsi oleh manusia, maka akan menimbulkan intoksikasi. Intoksikasi adalah kondisi di mana toksin tersebut sudah terbentuk dalam makanan atau bahan pangan. Meskipun bahan makanan atau bahan pangan telah dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, tetapi jika sudah terkontaminasi oleh toksin, maka toksin tersebut akan tetap aktif dan akan berbahaya bagi tubuh manusia. Cemaran biologis dan mikrobiologis terhadap suatu makanan dapat disebabkan karena mikroba dan binatang. Binatang tersebut bisa merupakan binatang ternak, binatang peliharaan maupun binatang pengerat. Bakteri sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu ada bakteri yang menyebabkan infeksi dan bakteri yang menyebabkan keracunan. Bakteri penyebab infeksi diantaranya ada Salmonella. Salmonella menyebabkan penyakit infeksi pada usus. Gejala yang ditimbulkan adalah diare, sakit perut, demam, muntah, dehidrasi, tinja berair, kemudian kehijauan dan berbau busuk. Sumbernya bisa dari daging, susu, unggas, telur, ikan, dan makanan laut. Ada Shigella. Shigella menimbulkan penyakit pada usus. Gejalanya kram perut, demam, diare, menggigil, tinja encer, mual, dan dehidrasi. Sumbernya bisa dari susu, kentang, makanan campuran, puding, dan kacang-kacangan. Ada Escherichia. Escherichia menimbulkan penyakit diare akut. Gejalanya demam, menggigil, diare cair, berlendir, bahkan berdarah. Sumbernya bisa dari makanan-makanan yang mentah atau kurang matang. Vibrio menimbulkan penyakit kolera. Gejala yang ditimbulkan adalah diare parah, kram kaki, muntah, cepat haus, dan dehidrasi. Sumbernya bisa dari ikan, kentang, dan makanan yang basi. Bakteri penyebab keracunan diantaranya ada Bacillus cereus. Gejalanya adalah muntah berlebih, mual, dan diare. Sumbernya dari sereal dan kacang-kacangan. Clostridium botulinum. Gejala yang ditimbulkan adalah mual, diare, penglihatan ganda, kesulitan menelan, bibir kering, dan masih banyak gejala yang ditimbulkan lainnya. Sumbernya bisa dari makanan kaleng yang memiliki keasaman yang rendah, kemudian juga makanan kaleng yang tidak diproduksi dengan baik. Clostridium perfringens. Gejalanya ada sakit perut, mual, muntah berlebih, dan vertigo pada sebagian orang. Sumbernya bisa dari daging, unggas, saus, dan salad. Dan Staphylococcus aureus. Gejala yang ditimbulkan adalah mual, muntah, kram perut, dan diare, juga suhu tubuh berada di bawah normal. Sumbernya bisa dari daging, susu, unggas, dan ikan. Tips agar makanan tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri. Yang pertama adalah membersihkannya menggunakan air bersih. Pastikan makanan yang akan kita konsumsi atau yang akan kita olah terbebas dari tanah, terbebas dari kotoran, dari debu, dan pestisida. Yang kedua adalah pisahkan semua jenis bahan pangan, karena jika tidak dipisahkan akan mudah terjadinya cross contamination. Yang ketiga adalah matang dalam proses pemasakan, karena jika bahan pangan yang kita olah tidak matang sempurna, maka bakteri akan mudah terbentuk dan berkembang di dalamnya. Yang keempat adalah mendinginkan sisa makanan yang layak untuk dikonsumsi kembali, karena jika kita menyimpan makanan dalam lemari es atau dengan suhu yang dingin, maka bakteri tidak akan mudah berkembang di dalamnya. Saat ingin dikonsumsi kembali, kita bisa memanaskannya dengan mudah. Itu dia sekilas pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih.